Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sakinah Kairunisa dengan NIM 4021811 dan rekan saya Ira Dahlia dengan NIM 40218.008. kami dari kelompok 1 akan membahas sekaligus menjelaskan materi yang berjudul Teori Peluang dalam mata kuliah pengantar statistika dari jurusan Sejarah Peradaban Islam kelas 5B dengan dosen pengampu Ibu Ainun Mardia, SPD MSc. Teori peluang. Definisi peluang. Peluang digunakan untuk menentukan besarnya kemungkinan terjadinya suatu kejadian. Misalnya S adalah ruang sampel dari suatu percobaan dan anggota S memiliki kesempatan muncul yang sama. Misalkan A adalah suatu kejadian, maka rumus dari peluang kejadian A adalah PA sama dengan NA per NS, di mana NA banyak anggota dalam kejadian A dan NS banyak anggota himpunan ruang sampel. Dasar-dasar peluang terdiri dari 3, yaitu ruang sampel, titik sampel, dan kejadian. Ruang sampel adalah himpunan semua titik sampel atau himpunan dari semua hasil yang mungkin pada suatu percobaan. Ruang sampel dilambangkan dengan S. Kedua, titik sampel adalah anggota-anggota dari ruang sampel. Ketiga, kejadian adalah himpunan yang bagian dari ruang sampel atau bagian dari hasil percobaan yang diinginkan. Kejadian yang hanya mengandung satu unsur, ruang sampel, disebut kejadian sederhana. Gabungan beberapa kejadian sederhana disebut kejadian majemuk. Contoh peluang pertama, pada percobaan pelemparan sekeping mata uang logam, tentukan A. Peluang munculnya angka, B. Peluang munculnya angka atau gambar. Jawaban yang A, jika H sama dengan angka dan T sama dengan gambar, maka anggota S-nya H, T. Jumlah anggota S-nya atau NS-nya sama dengan 2. Jika A sama dengan kejadian munculnya angka, maka A sama dengan H dengan anggota A-nya 1, PA sama dengan NA per NS sama dengan 1/2. Jawaban yang B, jika D sama dengan kejadian muncul angka atau gambar, maka D sama dengan H, T. Berarti anggota ND-nya, anggota D sama dengan 2. Rumus PD sama dengan ND per NS sama dengan 2/2 dibagi 1. Contoh berikutnya, 2 buah mata uang logam dilemparkan bersama-sama. Tentukan 1. Ruang sampelnya, 2. Banyaknya ruang sampel, 3. Banyaknya kejadian, keduanya gambar. Mata uang 2 dan mata uang 1. A dan G. Sini ada tabel A dan G, berarti AA, AG, yang kedua mata uang keduanya GG dan GG. Ruang sampelnya adalah AA, GA, AG, dan GG. Kedua, banyaknya ruang sampel atau NS-nya berjumlah 4. Yang ketiga, misalkan B adalah kejadian keduanya gambar, kejadian B, maka banyaknya kejadian keduanya gambar, jumlah anggotanya sama dengan 1. Selanjutnya, membahas kaidah pencacahan, yaitu terdiri dari pertama aturan perkalian. Aturan perkalian dapat dinyatakan dalam bentuk diagram pohon, diagram Venn atau tabel silang dengan pasangan berurutan. Agar lebih jelas, perhatikan contohnya. Hanif mempunyai 3 celana dan 2 baju. Banyaknya cara untuk memasangkan celana dan baju adalah, misalkan celana dilambangkan dengan A, maka A anggotanya A1, A2, A3. Dan baju dilambangkan dengan B, maka
B1 dan B2. Aturan perkalian A dan B ditulis A dikali B dan diperoleh A kali B sama dengan A1 B1, A1 B2, A2 B1, A2 B2, A3 B1, A3 B2. Secara langsung dapat menentukan banyak A kali B yaitu NA kali B sama dengan NA dikali NB sama dengan 3 dikali 2 sama dengan 6 cara. B. Permutasi. Pengembangan aturan perkalian yang dapat menentukan urutan atau susunannya dilambangkan dengan P. Rumusnya yaitu P permutasi Rn sama dengan N faktorial per N kurang R faktorial dengan syarat N lebih kecil sama dengan R. Faktor permutasi ruang sampel, banyak sampel yang diambil. Contoh, banyaknya permutasi huruf abjad A, B, C yang diambil dua unsur adalah jawaban P3R sama dengan 3 faktorial per 3 kurang 2 faktorial sama dengan 3 faktorial per 1 faktorial sama dengan 3 kali 2 kali 1 per 1 sama dengan 6 buah. Selanjutnya yaitu C. Kombinasi. Pengembangan aturan perkalian selain permutasi yang menentukan keanggotaannya atau unsurnya dilambangkan dengan C. Suatu kombinasi R, unsur yang diambil dari N, unsur yang tersedia adalah suatu pilihan untuk R. Unsur tanpa memperhatikan urutannya dengan 0 lebih kecil dari R lebih kecil dari N. Banyaknya kombinasi R, unsur dari unsur N dilambangkan dengan C sama dengan N, R. Rumus kombinasi sebagai berikut. C NR sama dengan N faktorial per N kurang R faktorial R faktorial. Contoh, nilai dari C82 sama dengan 8 faktorial per 8 kurang 2 faktorial 2 faktorial sama dengan 8 faktorial 6 faktorial 2 faktorial sama dengan 8 kali 7 6 kali 4 kali 5 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 per 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 kali 2 kali 1 sama dengan 28. Selanjutnya D. Frekuensi harapan rumus. FH A sama dengan NPA. Frekuensi harapan suatu peristiwa pada suatu percobaan yang dilakukan sebanyak N kali adalah hasil kali peluang peristiwa itu dengan N. Frekuensi harapan biasanya dilambangkan dengan FH. Contoh, sebuah mata uang logam dilemparkan 50 kali. Tentukan frekuensi harapan munculnya angka. Jawab, A sama dengan kejadian munculnya angka pada mata uang logam. Ruang sampel S sama dengan A, G, NS2. Kejadian A sama dengan A, N, A sama dengan 1. P, A sama dengan 1/2. FH A sama dengan 1/2 dikali 150 sama dengan 25 kali. Selanjutnya E. Frekuensi relatif atau frekuensi nisbi. Frekuensi relatif adalah perbandingan banyaknya kejadian yang diamati dengan banyaknya percobaan. Rumus FR sama dengan banyaknya kejadian K per banyaknya percobaan. Ambillah sekeping uang logam, kemudian lemparkan sebanyak 30 kali. Misalkan hasil yang diperoleh adalah muncul sisi gambar sebanyak 13 kali. Perbandingan banyak kejadian muncul sisi gambar dengan banyak pelemparan adalah 13/30. Nilai inilah yang disebut frekuensi relatif. Jenis-jenis peluang. Peluang bersyarat. Peluang bersyarat adalah apabila kejadian A serta B tidak saling bebas.
kejadian B dipengaruhi oleh kejadian A ataupun kejadian B dengan syarat A, maka dapat kita rumuskan menjadi rumus PB slice A sama dengan PA irisan B per PA, atau PA irisan B sama dengan PA dikali PB slice A, di mana PB slice A sama dengan peluang peristiwa B terjadi dengan syarat peristiwa A terjadi lebih dahulu. Dan PA irisan B itu sama dengan peluang peristiwa A dan peristiwa B terjadi bersamaan, peluang terjadinya peristiwa A. Contoh dari kejadian bersyarat yaitu pertama, 2 dadu setimbang dilempar bersamaan. Jika jumlah mata dadu yang muncul kurang dari 4, hitung peluang bahwa mata dadu pertama sama dengan 1. Jawab, A sama dengan kejadian muncul jumlah mata dadu kurang dari 4 dengan anggotanya 1,1, 1,2, 2,1. Jadi anggota kejadiannya sama dengan 3. PA dengan rumus PA sama dengan NK per NS sama dengan 3 per 36. 36 didapatkan dari hasil jumlah 2 dadu. Total 2 dadu adalah 36. Yang B kita ibaratkan kejadian muncul mata dadu pertama sama dengan 1 dengan anggotanya 1,1 dan 1,2 atau NK-nya sama dengan 2. P A irisan B sama dengan 2 per 36. PB slice A sama dengan P A irisan B dibagi P per PA sama dengan 2 per 36 dibagi 3 per 36 sama dengan 2 per 3. Contoh yang kedua yaitu dalam suatu kotak terdapat 5 kelereng merah, 2 kelereng putih, dan 4 kelereng hijau. Jika diambil 2 kelereng berturut-turut tanpa adanya pengembalian, berapa peluang terambil 2 kelereng hijau? Peluang kelereng hijau pengambilan pertama. PA sama dengan NK per NS sama dengan 4 per 11. Peluang kelereng hijau pengambilan kedua. PB slice A sama dengan 3 per 10. PB slice A sama dengan PA irisan B per PA. PA irisan B sama dengan PA dikali PB slice A sama dengan 4 per 11 dikali 3 per 10. Selanjutnya, kejadian saling lepas dengan rumus PA union B sama dengan PA ditambah 4B. Union sama arti union adalah atau, dan arti dari irisan adalah dan. Contoh pertama, 2 buah dadu saling dilantunkan akan muncul 36 sampel keseluruhan. A merupakan kejadian munculnya mata dadu berjumlah 2 dan B merupakan kejadian munculnya mata dadu berjumlah 4. Tentukan peluang mata dadu berjumlah 2 atau 4. NS sama dengan 36, yaitu anggota sampel dari 2 dadu. A sama dengan kejadian A sama dengan 1,1, anggotaannya sama dengan 1. B, kejadian B 1,3, 2,2, 3,1, anggota B sama dengan 3. P A union B sama dengan PA ditambah PB sama dengan 1 per 36 ditambah 3 per 36 sama dengan 4 per 36 sama dengan 1 per 9. Contoh soal berikutnya dari aturan perkalian. 1. Tono mempunyai 3 celana, 2 kaos, 3 kaos, dan 2 topi. Ada berapa cara Tono memakai celana, kaos, dan topi tersebut? Jawab. Cara 1, aturan perkalian. Jika kejadian 1 dapat terjadi A cara, kejadian 2 dapat terjadi B cara, dan kejadian 3 terjadi C cara. Maka banyak cara yang berbeda dari kejadian 1, 2, dan 3 adalah sebanyak A dikali B dikali C cara. Celana, kaos, dan topi